Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rofik Setiawan, mahasiswa PPG PAI DIT 2 LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini akan menampilkan video pembelajaran dengan model PGBL materi Asmaul Husna untuk kelas 7 SMPN 1 Atap 1 Bojong Gambir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Sudah makan belum? Sudah. Sudah mandi belum? Sudah. Sudah sholat belum? Sudah. Tadi mengaji tidak? Hadir. Alhamdulillah. Lah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama membacakan doa yang akan dipimpin oleh Ananda Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran AI, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih untuk Ananda Aris. Anak-anakku sekalian, mari kita membaca surah-surah pilihan yang pendek-pendek ya dari juz amma. Kita baca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kita absen dulu ya. Ananda Aris, Hadir. Ananda Arpa, Hadir. Ananda Dewi, Hadir. Ananda Julia, Ananda Alisa, Ananda Farid, Ananda Ulan, Ananda Rizka, Ananda Putri, Ananda Celia. Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Oke. Capaian pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisa makna dan sifat-sifat Allah yang dipelajari. Yang kedua, peserta didik mampu menghubungkan nilai-nilai sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menghafal nama-nama Asmaul Husna dan membuat kaligrafi yang mencerminkan sifat-sifat Allah tersebut dengan penuh estetika yang baik. Kemudian adalah tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran pada materi ini? Yang pertama, peserta didik dapat memahami nama-nama Allah beserta artinya. Bukan saja namanya saja, tapi harus dengan artinya. Dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Yang kedua, peserta didik dapat meneladani sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat hasil karya atau produk Asmaul Husna
berbentuk kaligrafi, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir dalam tulisan Arab atau kaligrafi. Sudah siap kita belajar? Siap. Sudah siap kita belajar? Siap. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini Bapak akan menerapkan model pembelajaran PJBL. Oke, Bapak akan membagi LKPD dulu ya. Tolong nanti diisi tentang materi, tentang soal-soal di materi Asmaul Husna ini. Nih, LKPD-nya isi ya. Siap diisi, siap? Nah, isi semampunya, sebisanya. Kemudian, nah ini LKPD-nya. Silahkan, nanti dikumpulkan ya. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak akan menayangkan video tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Bentar ya. Kalian perhatikan videonya. Adik-adik, untuk mengenal sesuatu seperti orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, biasanya yang pertama ditanyakan adalah namanya. Perhatikan ya. Karena melalui nama itu kita akan mengenal sesuatu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah, jawabannya ada pada mengenal Asmaul Husna, yang artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Allah mewahyukan nama-namanya melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan namanya sebanyak 99 nama. Apakah kalian sudah kenal dan paham nama-nama Allah tersebut? Yuk kita mengenal nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa lebih mencintai. Simak videonya sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Alim. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Asmaul Husna Al-Alim serta melafalkan Asmaul Husna Al-Alim. Adik-adik, Asmaul Husna ini adalah salah satu nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Alim. Kalian sudah bisa melafalkannya? Hidupkan ucapan kata ya. Al-Alim. Al-Alim. Kita baca bersama-sama. Al-Alim. Al-Alim. Bisa ya? Al-Alim artinya adalah Allah yang Maha Mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samaa'i wal ardh wa huwas samii'ul 'aliim. Artinya, berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Anbiya ayat 4. Nah, adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Serapat apapun manusia menyembunyikan rahasianya, meskipun sampai terlupakan dan telah punah,
Allah tetap mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengetahui setiap ucapan dan gerakan, baik yang ada di darat, laut, maupun yang ada di udara. Sekecil apapun, secepat apapun, bahkan hingga tak terlihat pun, Allah pasti mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi. Dimanapun ia berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan mengetahuinya. Tidak akan ada yang luput dari Maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, karena Dialah yang membuat rencana, Dia pula penentunya. Lalu bagaimana cara kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Alim? Jika kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, maka hal-hal yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. Selalu berperilaku terpuji. Kemudian selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran kotor dan niat tidak baik di dalam hati. Nah, pada intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang kita ucapkan dan lakukan. Jadi kita harus berhati-hati dalam bertindak, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Oke, bagaimana? Tentang videonya asik tidak? Nah, oke, sudah kalian amati videonya sudah? Tentang apa? Tentang Asmaul Husna Al-Alim. Oke, Bapak akan membagi kelompok dulu ya. Kita bagi kelompok. Ada kelompok pertama dan ada kelompok kedua. Ini ya. Ini kelompok pertama ya. Siapa ketuanya? Ananda Aris. Kelompok kedua, siapa ketuanya? Ananda Amel. Oke. Siap? Siap kita belajar, siap? Siap. Jadi pertanyaan mendasarnya adalah apa materi dalam video tersebut? Tentang apa barusan? Asmaul Husna yaitu Alim. Kemudian karena yang kita pelajari itu ada 4 Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, apa lagi? Sekali lagi. Yang pertama adalah Al-Alim. Yang kedua? Yang ketiga? Oke, untuk kelompok pertama coba dibacakan. Untuk kelompok pertama itu coba dibacakan bareng-bareng. Al-Asma Al-Husna dibentuk dari kata Al-Asma, bentuk jamak dari kata Al-Isim, memiliki arti nama Allah, dan Asmaul Husna berarti yang terbaik atau indah. Jadi nama-nama Allah yang baik dan indah. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik dan indah. Oke. Itu ada ayat Qur'annya. Kita bareng-bareng ya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Artinya kelompok 2 silakan baca. Artinya Allah Quran surah. Nah. Oke, sekarang Al-Alim artinya apa? Kelompok 2. Kemudian? Kemudian? Sekali lagi, apa artinya Al-Alim? Sama-sama kelompok 1 dan kelompok 2, apa artinya Al-Alim? Yang Maha Mengetahui. Apa artinya Al-Khabir? Yang Maha Mengetahui. Artinya Al-Khabir?
Sekali lagi, apa artinya Al-Khabir? Memberitahu. Apa artinya As-Sami? Yang maha mendengar. Apa artinya Al-Basir? Yang maha melihat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang Bapak menugaskan kepada kalian coba membuat kaligrafi tentang Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, dengarkan dulu. Nah, ada langkah-langkahnya ini. Nah, karena kita belajarnya PJBL, model PJBL, berarti dari kelompok pertama dan kelompok kedua ini harus menghasilkan hasil karya. Harus menghasilkan hasil produk. Nah, karena kita belajarnya tentang Asmaul Husna, berarti apa ini? Karya kalian, salah satunya adalah kalian bisa membuat kaligrafi tulisan Asmaul Husna. Siapa di sini yang suka membuat kaligrafi? Siapa? Siapa di sini yang suka membuat kaligrafi? Oke. Nah, berarti kelompok pertama, kelompok kedua, silakan berdiskusi membuat kaligrafi Asmaul Husna yang 4 sifat Allah itu. Silakan dibantu ya. Itu dengan kaligrafi yang baik, tulisannya harus jelas, harakatnya harus jelas, didesain, diberi warna, kemudian diberi desain-desain atau bingkai-bingkai, gambar-gambar yang estetikanya baik. Silakan. Silakan. Dibantu ya, dibantu. Oke. Kita membuat kaligrafi waktunya 10 menit. Siap? Siap beres, siap? Nah, silakan. Waktunya 10 menit. Kalian mengerjakan membuat hasil karya kaligrafi kelas 7 SMPN 1 Atap 1 Bojong Gambir. Oke, kelompok A ada yang kesulitan? Nah, silahkan. Ini itunya. Nah, ini diberi harokat ya. Ini juga sama. Silakan dibantu oleh temannya, dibantu. Silakan. Ini soalnya waktunya 10 menit. Silakan dibantu. Oke. Oh, ininya iya sudah. Silakan didesain dengan baik. Nah. Oke. Ini ada kesulitan? Ada kesulitan? Oke, silahkan. Ini ya. Silahkan. Waktunya tinggal 6 menit lagi. Diberi ini. Silahkan. Sambil temannya mengerjakan kaligrafi, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tentang apa? Tentang Asmaul Husna apa? Apa yang akan ditanyakan tentang Asmaul Husna? Al-Alim artinya apa? Allah Maha mengetahui. Kemudian Al-Khabir. Al-Khabir artinya apa? Memberitahu. Kemudian As-Sami. Kemudian Al-Basir. Melihat.
Waktunya tinggal 4 menit lagi. Silahkan dipercepat. Dibantu oleh temannya, dibantu ininya dibantu. Oke. Bagaimana? Ada kesulitan tidak? Oke, silahkan. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Silahkan. Dibantu ya, dibantu. Bagus. Siapa yang sudah hafal Asmaul Husna yang 99? Ada? Yang sudah hafal? Silakan kelompok pertama sambil menunggu teman kalian membuat kaligrafi. Coba bacakan Asmaul Husna yang bisa. Ya Allah. Coba bareng. Mutakabbir. Ya bari. Sudah cukup ya. Ya sudah. Waktu mengerjakan kaligrafi Asmaul Husna sudah habis ya waktunya ya. Nah, oke. Silakan diskusikan hasil karya kalian membuat kaligrafi. Didiskusikan. Silakan didiskusikan, nanti dipresentasikan ya. Dengan materinya nanti dipresentasikan ke depan. Kelompok A mempresentasikan materi Asmaul Husna dengan hasil produknya ditampilkan ya. Kelompok B juga sama mempresentasikan presentasi Asmaul Husna dengan dengan hasil kaligrafinya. Siap? Oke. Nah, sudah ya, siap ya. LKPD-nya sudah diisi? Nah, silakan dikumpulkan. Oke. Sudah ya? Nah, oke, baik. Oke, silakan. Mempresentasikan materi untuk kelompok A 3 orang ke depan atau sama-sama ke depan kelompok A. Silakan semuanya ke depan mempresentasikan materi Asmaul Husna ini bergiliran ya, bergiliran. Misalkan temannya yang satu membacakan, kemudian membacakan lagi temannya yang kedua. Kemudian nanti kaligrafinya diperlihatkan kepada teman kalian yang kelompok 2. Silakan ke depan semuanya, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok A, tepuk tangan. Silakan presentasikan ini materinya, ini presentasikan, silakan nanti ininya di oke dulu. Di depan silakan. Temannya ikutan, silakan. Nah, di maju. Nah, supaya kelihatan. Oke, tepuk tangan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
Kami akan mempresentasikan tentang Asmaul Husna dari kelompok 1. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, yang mencerminkan sifatnya yang terbaik. Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, yaitu asma yang berarti nama dan husna yang berarti baik. Kami akan mempresentasikan 1 Al-Alim, 2 Al-Kabir, 3 Al-Sami, dan 4 Al-Basir. Merupakan Asmaul Husna yang memiliki arti sebagai berikut. 1 Al-Alim. Membacanya digilir ya. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi, belum terjadi, dan akan terjadi. Al-Kabir artinya maha mengetahui, maha pemberitahu atau maha teliti atau maha waspada. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal, termasuk hal-hal yang tersembunyi dan terlihat. Mendengar Allah Subhanahu wa taala mampu mendengar segala sesuatu termasuk suara yang paling halus dan isi hati manusia. Sudah materinya? Belum? Nah, Al-Basir artinya maha melihat, mampu melihat segala sesuatu termasuk yang tertampak, yang gaib, serta apa yang dilakukan hambanya. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ada mana produknya? Mana hasilnya? Mana diperlihatkan? Lihat oleh kelompok pertama itu hasilnya ke kamera, lihat. Nah, itu baik. Nah, baik ya, itu hasil karya kaligrafi dari kelompok pertama. Terima kasih kelompok pertama. Silakan duduk kembali. Kemudian yang kedua, kelompok kedua, silakan tampil ke depan untuk mempresentasikan Asmaul Husna. Silakan. Silakan di sini. Siapa yang duluan membaca? Nah, nanti giliran ya membacanya. Nah, yang kayak gitu. Apa di? Assalamualaikum warahmatullahi Maju. wabarakatuh. Maju ke samping. Nah, tepuk tangan. Saya dari kelompok B akan menyampaikan hasil prestasi Asmaul Husna kami. Meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya Al-Alim dapat diteladani dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara rajin menimba ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Adapun cara meneladani Al-Khabir dalam kehidupan sehari-hari adalah memelihara diri sendiri, mengetahui siapa diri sendiri, sadar dengan hawa nafsu, dan mampu membedakan bisikan kebaikan dan keburukan. Berhati-hati, selalu berhati-hati dalam menggunakan fasilitas dan layanan sekolah, mengerjakan ujian atau tugas, dan mengelola uang jajan. Teliti dalam mengerjakan tugas yang diberikan orang tua, misalnya belanja ke warung. Sudah giliran temannya yang lain membacakan. Ininya oke. Bertanggung jawab, menyusun jadwal kegiatan untuk sehari-hari dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ya, silakan giliran. Jauhi dosa, selalu berusaha untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa sekali apapun dosa tersebut. Iya. Sifat As-Sami dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara menjaga lisan, pikiran, dan hati. Menghindari ucapan kotor, fitnah, gosip, dan ucapan yang menyakitkan hati orang lain. Menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan hal-hal yang baik seperti pengajian, hafal Al-Quran, dan
kata-kata yang baik, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kepada Allah, memahami kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup. Tepuk tangan. Oke, coba perlihatkan hasil karya kaligrafi kelompok kedua itu. Perlihatkan ke temannya kelompok pertama. Baik? Iya, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Nah, itu kaligrafinya, hasilnya coba dikumpulkan. Coba kaligrafinya dikumpulkan. Nah, ini merupakan hasil karya anak-anak dari kelas 7 SMPN 1 Atap 1 Bojonggede. Terima kasih ya. Semoga nanti kalian menjadi ahli kaligrafi yang handal. Amin. Oke, di penghujung pembelajaran Bapak akan menyimpulkan materi ini. Sekali lagi, Asmaul Husna ini artinya nama-nama Allah yang baik. Yang kita pelajari yang pertama adalah Al-Al. Artinya apa? Yang mengetahui. Yang kedua adalah artinya apa? Yang ketiga adalah artinya apa? Yang maha mendengar. Yang keempat adalah artinya apa? Yang maha melihat. Refleksi dulu ya. Bagaimana perasaan belajar Asmaul Husna ini? Senang atau tidak? Senang. Termotivasi atau tidak? Termotivasi atau tidak? Kelompok kedua sekarang lebih tahu atau tidak tentang Asmaul Husna? Senang atau tidak? Senang. Terima kasih ya. Oke. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang sujud syukur. Ya, materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang sujud syukur. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita sama-sama membacakan doa sesudah belajar, yaitu mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin.